warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duhai Allah yang maha menatap, berkahi majlis ini. Engkaulah yang menakdirkan pertemuan ini terjadi. Jadikan kami menjadi hamba-hamba yang Kau ridhoi ya Allah. Jadikan pertemuan ini menguatkan keyakinan kami kepadamu. Limpahi kami dengan ilmu yang manfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Lindungi majlis ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat. Lindungi pertemuan ini dari amal yang tidak Engkau terima. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas sami'ul alim. Kabulkan ya Allah, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar? Boleh saya duduk? Alhamdulillah. Sepertinya penghalang putih itu bisa digeser. Amalan maksudnya yang di belakang. Ya sudahlah, tidak usah berdebat. Amalan yang paling dicintai Allah adalah memasukkan kebahagiaan ke hati orang lain. Ini menghalangi ya? Apapun yang bisa membuat orang bahagia, lakukan. Merapat, ibu merapat bu, banyak yang di belakang tidak kebagian. Ini mau diisi silakan. Ya karena ya udahlah ibu-ibu biasa. Tes. Bu, kalau yang ada kosong di depannya, ingat ada orang lain yang belum kebagian tempat. Dedek. Cek. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Daripada menyuruh diam, mending diajak zikir. Karena kalau tidak zikir, bunyi terus ibu-ibu. Sebutkan satu patah kata yang luar biasa pentingnya dalam hidup kita. Satu patah kata yang kalau kita paham dan bisa mengamalkannya, kita bekal bahagia dunia akhirat. Semua urusan kita jadi beres. Hanya satu patah kata. Cung, siapa yang tahu? Ya bu? Ikhlas.
ridho, syukur. Gini ya, kalau udah disuruh baru ngomong. Ya, takwa, Allah. Nah, alhamdulillah, semua jawabannya bagus. Tapi ada satu patah kata yang luar biasa penting yang wajib kita paham, adalah ibadah. Saya yakin sudah tahu tapi rendah hati ya. Itu terpenting. Kenapa? Karena kita diciptakan Allah untuk Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah sekali-kali kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi inilah kenapa diciptakan oleh Allah kita ini, adalah untuk ibadah. Fokus di sini saja. Karena memang kita diciptakan ya untuk ini. Ujian terbesarnya tidak banyak yang mengerti kenapa kita diciptakan, jadi riweuh saja. Jadi tidak banyak orang yang tahu kenapa kita diciptakan oleh Allah. Dan kalaupun tahu, ibadah itu apa lagi nggak tahu. Jadi maaf ya Bu, kalau dilihat dari depan ini wajahnya ada kemiripan. Ini wajah-wajah bekal meninggal. Benar atau benar? Ya, kita lagi nunggu jemputan. Yang kedua, ini wajah udah pada tua ya kan. Maaf jangan sama saya juga. Kalau bayi kan nggak begini wajahnya. Artinya udah rada lama hidup kita. Udah lewat setengahnya, benar tidak? Puncak fisik kita kan usia 30. Lewat ke sana terus saja menurun, melemah, semakin banyak yang terasa. Dan kita pasti mati. Ada yang mengatakan masa depan kita harus bagus. Masa depan yang mana? Masa depan dunia? Dunia ini ujungnya mati. Kita harus kuliah setinggi-tingginya. Boleh. Ujungnya apa? S1, S2, S3, profesor, ALM, RS. Kita harus meniti karir. Terus naik, komandan, pensiun, maut. Jabatan rebutan, sikut-sikutan, ujungnya turunkan, maut. Mana masa depan dunia? Masa depan dunia tuh berakhir, tidak dibawa. Masa depan yang kita pikirkan tuh kubur. Bagaimana nih di alam barzah? Remek, gepeng, atau bagian dari taman surga? Ah, itu masa depan. Bagaimana di yaumal hisab? Kita terbakar panas atau dinaungi masuk surga tanpa hisab wal adab? Walaupun lolos hisab, berat itu hisab tuh Pak. Ada 7 yang dinaungi terus yang di yaumal kiamah, di antaranya yang mencintai masjid, pemimpin yang adil. Bagus? Ya, lagi dipotret saya nih. Berat memang punya HP itu ya. Hati-hati
Jangan-jangan kesini nggak jadi ibadah. Ujungnya yang punya banyak follower dikubur. Benar tidak? Ini saya suka mikir kalau AAG meninggal gitu. Apa sih dunia yang mati-matian kita riweuhkeun siang malam ini? Lewat begitu saja. Sepeda lewat sekejap. Rumah, kendaraan, followers lewat. Mungkin orang, AAG meninggal. Ya emang udah waktunya meninggal, udah debat aja. Bukannya ngedoain. Mungkin ada yang datang kalau saya meninggal misalkan dikubur di Bandung, mungkin ada yang datang nganterin. Mudah-mudahan sih ngedoain, tapi besar kemungkinan tuh jenazahnya datang tuh. Oh. Boro-boro sibuk doain. Tuh mayitnya tuh. Yang saya perlukan mah sebetulnya doa kalau udah mati. Lalu sholat jenazah, belum tentu pada ngerti sholat jenazah. Sebagian besar ikut-ikutan aja, 4 kali takbir. Enggak hafal doa untuk jenazah juga. Udah gitu pulang lagi, udah nggak ceramah lagi, udah beres. Santri belajar seperti biasa. Udah gitu paling di atas kuburan tinggal orang-orang terdekat. Berapa lama? Enggak mungkin seharian. Mungkin sedih di atas kuburan. Udah itu pulang. Sehari, 2 hari, 3 hari mungkin sedih. Hari keempat, hari kelima, dah biasa aja. Tinggal kita dikubur. Seperti apa keadaannya? Anak banyak kerjaan, ngurus keluarganya, sibuk. Mungkin ngedoain kita di sela-sela salat. Rabbi fili warhamni wajbuni wafani wajukni wadini wafina famani. Salah lagi. Rabbi fili wali daya warhamhu makama rabbana sagira. Dah belum tentu ngerti lagi doa itu artinya apa. Kita mau lagi dapat balasan. Mana teman saya dikubur? Mana teman-teman yang dulu nyalamin waktu kita punya jabatan? Gak ada yang ingat. Bahkan ada yang bersyukur mati tuh harta kemana. Iya. Si ibu itu di pengajian tuh udah mati sekarang mah. Nggak ada lagi yang rewel. Nggak ada lagi yang centil. Bisa begitu. Ada yang mensyukuri loh Pak. Kalau kita tidak termasuk orang yang dicintai, bisa disyukuri kematian kita. Terus siapa teman kita dikubur? Siapa? Cuman amal ibadah kita. Makanya nggak usah terlalu cintalah Bu sama suami, itu biasa aja. Iya, ibu meninggal coba. Ibu mati-matian, only for you my husband. Ibu meninggal berapa lama ya? Bapak juga. Nggak usah segalanya demi keluarga, tunggu dulu. Kalau mati mah Pak, belum tentu itu harta yang Bapak bagikan tuh jadi bekal pulang Bapak tuh kan. Pakai bertengkar, berantem, ke pengadilan, boro-boro sibuk ngedoain kita, sibuk saling menyakiti tuh anak-anak. Kalau dikasih warisan tidak punya iman, benar? Sedih kita babak belur dikubur. Siapa yang nemenin kita dikubur? Kalau mau ngobrol masa depan, ngobrolkan amal, bukan rumah, bukan villa, mobil terbaru, tas bermerek.
itu mah nggak ada apa-apanya. Mak, sibuk we ka salon, ada saatnya udah nggak bisa diapa-apain, ini wajahan ditarik ke sini, hidung ikut ya. Sebagian mah ibu-ibu sudah yang berat itu Bu, dari menuju tua. Nah ini berat karena ingin tetap kelihatan muda. Kalau udah tua asli, udah nggak bisa diapa-apain ya kan, itu mulai bahagia karena udah nggak ribet lagi ya nggak. Asli Bu, ibu kalau udah sepuh tetap pakai bulu mata palsu bisa berotot di sininya enggak. Hanya yang sedang-sedang itu yang lagi repot-repot. Allah. Ini serius nih hadirin. Mau kemana Han? Udah beli pakaian terakhir belum? Belilah, ayo DKM. Siapkan nih jamaah segini pasti pakai pakaian terakhir, nanti udah diukur belum? Ukur pakaian terakhir, kafan. Udah ngapling belum? Ngapling lah. Sering-sering dilihat kapling kuburannya nanti segede gitu, nanti kita masuk tuh. Kalau tiba-tiba Aagim diam, artinya ada yang ngobrol. Kenapa saya diam? Karena kata guru saya kalau ada yang ngobrol diam. Siapa tahu obrolannya lebih penting dari ceramah ya, supaya saya tidak ngeganggu. Menyuruh berhenti nggak berani, mending saya diam aja. Pasti lihat ke saya lama-lama ya kan. Nah cicing katanya. Lanjut. Bapak Ibu, sudah kita bahas yang lalu bahwa hidup bahagia di dunia bukan harta, gelar, pangkat, jabatan. Itu mah casing sebentar, nggak ada apa-apanya. Mobil cuman kaleng, ya kan? Itu juga kalau lagi nggak ambeien. Kalau ambeien memenceng di mobil ya kan. Benar? Dunia mah nggak ada apa-apanya. Boleh punya, boleh. Terserah Allah ngasihnya seperti apa. Tapi jangan mengagung-agungkan dunia, karena tidak akan bahagia dengan dunia. Betul tidak? Kita lihat di Indonesia ini ya, yang manggung berapa lama manggung tuh? Udah repot. Satu ijazah aja dihisab di dunia, segitu repotnya. Satu ijazah di dunia diperkarakan oleh manusia, udah segitu repotnya. Gimana di akhirat, benar? Nih, gak usah ngomongin, diam aja. Saya nggak ngomongin orang, saya ngomongin ijazah. Satu ijazah aja oleh Allah diperkarakan di dunia, udah segitu repotnya mempertanggungjawabkannya. Kita nanti semua dihisab. Abah ibu pikir bros itu nggak dihisab? Dihisab Bu. Bros kerudung harus matching, kerudungnya, brosnya sampai ke kaos kaki, sepatunya. Bukan nggak boleh, sok aja. Tapi harus siap dihisab Bu. Iya, monggo ibu mau pakai, saya mah nggak melarang. Cuma ibu harus siap dihisab. Ini jangan jadi alasan buat suami ya. Pak beliin kerudung, siap tidak dihisab. Itu urusan istri Pak. Bapak mah beliin aja, nggak usah rewel. Ibu siap dihisab, nggak usah ngomong gitu. Ibu mau, sok ibu beli. Bapak doakan, ya Allah
Kalau kira-kira enggak kuat istri saya menanggung hisabnya, cabut keinginannya kita. Kan sayang istri mah bukan lihat di dunia Pak. Sayang istri mah lihat istri jadi ahli sorga, itu beneran sayang. Dunia mah gini-gini aja, riweuh. Makanya ibu bapak harus serius kalau ingin bahagia. Itu cuma 2 syaratnya. Bagaimana? Anal 97, kuncinya bahagia ada berapa? 2. Saya nggak mau nanya karena takut pada nggak jawab nyusahin. Saya jawab sendiri. 1, iman. 2, amal soleh. Jadi mau punya harta banyak bisa bahagia tidak? Bisa kalau yang punyanya kuat iman dan hartanya jadi amal soleh, baik menjemputnya maupun menggunakannya. Apakah punya rumah bagus bisa bahagia? Bisa kalau yang punyanya orang yang beriman teguh dan rumahnya dijadikan penambah amal soleh. Ini pada lapar begini, besok makan aja nggak apa. Berat itu ujiannya, ceramah udah ngobrol makan terserah ya. Namanya juga nungguin dari subuh ya Bu ya. Sok lah. Saya nggak akan ikut campur, yang kenyang ya. Yang penting makan jadi ibadah, beres ya. Lanjut. Hidup membawa rileks aja hadirin yang. Udah. Nah, pertanyaannya tadi surat apa? An-Nahl 97 ya. Man amila sholihan min dzakarin au untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Jadi barang siapa yang beramal soleh, laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, maka Allah sungguh mengaruniakan hidup bahagia. Jadi nggak usah silau sama dunia. Wah itu punya moge berapa? 17 kemarin yang disita teh. Udah nggak usah sekali dihitung Bu. Emang naik motor bisa lebih dari 1 gitu? Ya begitulah. Nah ibu bapak, karena judulnya tentang ikhlas, syarat amal soleh itu ada 2 ya supaya nggak nyusahin. 1 niat, 2 cara. Niatnya harus ikhlas. Apa itu ikhlas? Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Khalasa itu murni. Az-Zumar ayat 2 dan 3. Fa'budullaha mukhlishina lahuddin. Itu perintahnya Az-Zumar ayat 2 dan 3 ya. Ini dalilnya dulu. Kalau dalam hadis Rasul sahih, innamal a'malu binniyat. Jadi amal itu tergantung niat. Niat itu alamat. Salah niat, salah alamat. Jadi kalau sudah bicara ibadah, apa sih ibadah itu? Ibadah itu adalah ketundukan kepada Allah yang berbuah kepatuhan, tunduk ke Allah tuh ya, patuh semua perbuatan, perkataan dan perbuatan yang nampak, yang tersembunyi, diniatkan mencari keridhaan Allah, itu ibadah. Ibadah dibagi 2, ada ibadah mahdoh, ada ghair mahdoh. Ibadah mahdoh itu yang bagaimana? Yang sudah jelas aturannya. Baku, sholat, saum, haji, umroh, zakat, berbagai ibadah yang sudah jelas aturan waktunya, jumlahnya, tempatnya. Yang ghair mahdoh itu adalah aktivitas sehari-hari, tapi bisa diniatkan jadi ibadah, bisa tidak ibadah. Misal masak, ibu suka masak? Enggak akan dimasakin ya. Ibu makan
Makan itu bisa jadi ibadah. Sampai hal yang paling pribadi juga itu punya nilai ibadah. Sepanjang dua, niatnya mencari keridhaan Allah. Boleh nggak nyari pahala akhirat? Sama, itu termasuk ikhlas. Jadi orang nyari pahala di sisi Allah itu bagian dari ikhlas. Dan yang kedua, caranya benar, ittiba kepada Rasul. Jadi memang kita tuh diperintahkan untuk sholat. Memang hidup ini nunggu waktu sholat. Subuh nunggu duhur, duhur nunggu asar, asar nunggu maghrib. Memang hidup kita ya nunggu waktu sholat. Karena sholat itu adalah tiangnya agama, ibadah yang sangat penting. Saking hebatnya sholat, perintahnya juga tidak lewat malaikat Jibril, langsung Allah kepada Rasulullah di Sidratul Muntaha waktu Isra Mi'raj. Yang pertama dihisab di akhirat adalah sholat. Sholat itu pembeda Islam dan tidak Islam, karena itu rukun Islam sesudah syahadat. Makanya kita ini tidak usah ribet, kita tunggu waktu sholat. Nah, sambil nunggu waktu sholat, kita isi dengan berbagai ibadah lainnya. Contoh, masak, beres-beres rumah, nyiapin makanan, nganter anak ke sekolah, dagang, bisnis, ngantor, olahraga. Itu semua ibadah buat kita. Emang olahraga jadi ibadah? Iya, kalau niatnya benar-benar sesuai dengan yang Allah dan caranya. Kalau niatnya benar, caranya salah, nggak jadi nilai amal soleh. Sekarang niatnya ikhlas, caranya salah, nggak bisa. Niatnya jelek, caranya benar, nggak jadi. Misal ibu lari pagi, niatnya ya Allah, ini tubuh milikmu, saya ingin jaga tubuh ini supaya tetap kuat, sehat, supaya bisa mengabdi kepadamu, manfaat. Itu udah bagus tuh. Terus lari ibu tuh, tapi pakai pakaian selem. Kan sekarang apa? Legging lagi. Ini bingung ini. Legging. Kan sekarang gaya mama begitu ya kan, legging memang menutup aurat tapi seperti lepet ya kan. Ini tidak cocok. Menutup aurat itu tidak berarti harus lengket kayak gitu. Saya berusaha bicara supaya tidak kebayang, hadirin. Karena kalau saya bicaranya vulgar, kebayang oleh ini, saya dosa. Bapak ngebayangkan lepet aja ya, tahu lepet, lemper. Jangan ya Bu, nanti tidak jadi ibadah dan bisa jadi lagi lari mati. Oh iya, kalau Allah mau waktunya meninggal lagi lari, meninggal tapi malu, betul tidak? Olahraga itu tidak bisa mencegah dari kematian, hadirin. Olahraga itu amal soleh. Kalau niatnya benar, caranya juga ittiba kepada Rasul. Kalau berbuat baik pasti bahagia tidak? Pasti bahagia tidak? Oh ya? Kita tes. Ingat tes yang lama ya. Ibu masak buat suami, "Pak, ini surprise, saya bikinkan masakan kesukaan." Pagi-pagi tuh bener-bener kaget hari Ahad. Udah pakai bunga, pakai lilin, pokoknya. Aduh, ibu kok nggak bilang-bilang? Namanya juga surprise. Masa bilang-bilang? Emang kenapa Papa kok nggak kelihatan happy? Ya karena saya tidak tahu mau dimasakin, jadi saya udah ada janjian sama teman-teman sepedahan. Ibu udah masak, jangan langsung solehah, ini yang asli dulu ya. Gimana perasaannya?
Jujur dulu, jujur, ha? Enggak. Jengkel, kesel, marah, kapok. Ternyata berbuat baik tidak identik bahagia. Kenapa? Niatnya hanya ingin disukai suami, dipuji suami, dihargai suami, gak ada pahalanya. Makanya jengkel. Karena orang ikhlas tuh gak ada jengkel-jengkel kayak gitu. Pak, sarapan dulu ini. Bu, saya ada janji. Oh ya, janji sama siapa? Sama teman-teman. Pak, ingat, janji adalah hutang. Papa wajib memenuhi janji. Tapi ibu udah masak. Jangan risau, Pak. Sudah diniatkan semua jadi amal soleh. Allah sudah lihat saya masak dari jam 2, Pak. Itu nggak ikhlas. Kenapa jam 2 disebut-sebut? Itu kan membuat orang tertekan. Nggak ada masalah, Pak. Pak, berangkat sayang. Gimana tapi, Pak, udahlah. Kita udah biasa makan tiap hari. Kali ini belum takdirnya aja. Berangkat sayang. Dibekelin ya. Ini buat teman-teman. Beres. So sweet. Orang ikhlas itu indah tidak barusan? Padahal cerita ngarang. Udah segitu indahnya. Gimana kalau ketemu orang yang ikhlas begini? Bagaimana kalau kita jadi orang ikhlas? Masya Allah. Karena Allah tuh sangat mencintai orang ikhlas, Bu. Hanya menyingkirkan duri, ikhlas besar sekali di sisi Allah. Bahkan saya mendapatkan sebuah keterangan, ada orang yang diisyaratkan bahagia di surga tuh. Kenapa? Karena menyingkirkan pohon yang menghalangi jalan, tapi dilakukan dengan ikhlas. Lawannya ria, orang yang senang dilihat orang. Sum'ah, orang yang senang memperdengarkan amalannya. Tahu yang pertama dihisab siapa? Mujahid. Meninggal di medan perang, dibangkitkan oleh Allah, diperlihatkan nikmat yang diberikan dan dia mengakuinya. Apa yang kau lakukan? Ya Allah, saya sudah jihad fisabilillah sampai saya mati di medan perang. Saya lakukan ini karena engkau. Ini dia umal hisab. Beraninya tidak kurang, berjuang sampai mati. Pengorbanannya dan pengakuannya, karena dia mengatakan lillahi ta'ala. Lalu Allah berfirman, kadzab, dusta kamu, bohong, kamu berjuang bukan karena Allah, karena ingin disebut pemberani, dan sudah engkau dapatkan sebutan itu di dunia. Memang orang menyebutnya dia hebat, tapi di sisi Allah tidak diterima, diseret, tertelungkup, masuk neraka. Nauzubillah. Tidak kurang perjuangannya untuk Islam, tidak kurang pengorbanannya, tidak kurang pengakuannya. Yang kurang satu saja. Apa? Niatnya. Yang kedua dihisab siapa? Para ulama, ustadz, dai yang belajar agama dan mengajarkan, belajar Quran, membacanya. Saya mohon maaf ya, para ustadz nanti dihisab. Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, meninggal kuat, pengen saya dihisab. Tapi beliau-beliau para ulama itu insya Allah semoga Allah memelihara keikhlasannya ya. Kalau dengar ceramah-ceramahnya tuh udah kerasa orang yang pakai hati ya. Ustadz banyak di medsos itu. Kalau orang ikhlas tuh ada rasanya. Semoga para ustadz pendakwah kita ikhlas. Ya, saya besar kemungkinan kelompok kedua yang akan dihisab. Karena belajar dan dakwah. Ada yang dihisabnya masuk surga, tapi ada juga
Apa yang kau lakukan? Saya sudah belajar, saya sudah mengajarkan, saya belajar Quran, saya baca. Kadzab, dusta kamu. Kamu belajar supaya disebut alim, orang berilmu, supaya disebut ustad, dai kondang, syekh, habib, ulama, kiai, dan engkau sudah dapatkan di dunia. Di akhirat diseret. Ada yang diseret, Pak. Padahal ceramahnya agama terus. Ada yang hafiz, hafizoh, qori'ah, ada yang masuk neraka. Karena memang niat baca Qur'annya demi pujian orang. Dan yang ketiga dihisab adalah dermawan. Sedekah. Ya saya sedekah ya Allah. Tidak ada kesempatan bersedekah kecuali saya sedekah. Saya lakukan karena engkau. Kadzab, dusta kamu. Kamu sedekah karena ingin disebut dermawan. Dan demikianlah orang-orang menyebutmu. Ibu-ibu itu dermawan. Bapak itu dermawan. Dan memang itu diniat nikmat disebut dermawan oleh orang. Di akhirat tidak diterima. Diseret, tertelungkup. Penyebabnya bukan kurang sedekahnya, tapi kurang niat. Langsung mikir semua, udah mau mati ya nggak? Sekarang coba periksa mana amalan kita yang ikhlas, cari. Saya aja susah nemuinnya, Bu. Apakah ceramah ini ikhlas? Belum tentu. 5 latihan jadi orang ikhlas. Ini ceramah ini saya sukai karena buat nempeleng diri sendiri aja ya. Kalau mau ikut nembeng, ikutan nempelengin diri sendiri boleh, jangan nempeleng saya. Yang satu latihan pertama. Apa orang ikhlas seperti tadi murni, makin disukai Allah. Mau dibagi susu murni gratis dari Sapi Bahagia 10 liter per hari, bebas ongkir, tapi dicampur dengan kotoran sapi 1 sendok, 1 sendok tembok, 1 sendok teh dikocekin oleh saya ya, diam-diam. Mau tidak? Gak mau. Allah pencipta juga tidak suka. Kenapa sih kita harus ikhlas? Siapa kita? Kita tuh makhluk ciptaan Allah, tiap hari diurus oleh Allah. Coba nih saya ulangi lagi, ini ilmu tauhidnya. Siapa pencipta kita? Yakin? Apa nikmat yang Allah berikan kepada kita yang pertama? Saya salah pakai nanya, jadi jengkel. Ini penting nih kalau kita mau belajar tauhid di sini awalnya. Apa nikmat dari Allah yang pertama untuk kita? Nikmat diciptakan. Kalau nggak diciptakan kita nggak ada. Nikmat pertama bagi kita, kita diciptakan oleh Allah jadi ada. Dan diciptakannya jadi orang. Kalau ibu diciptakan jadi bebek, enggak lagi di sini, ibu lagi ngendog di sana ya. Apa ngendog teh bahasa Indonesia? Bertelur. Kalau diciptakan jadi kambing, kita lagi dikasih banyak makan, ciri-ciri Idul Kurban. Kita enggak pesen jadi orang. Itu nikmat pertama dari Allah, nikmat diciptakan oleh Allah jadi manusia. Tebak, nikmat apa yang kedua? Bukan tebak. Udahlah, kalau tahu nggak usah nanya-nanya, ngomong ya. Nikmat yang kedua dari Allah, nikmat diurus kitanya oleh Allah. Siapa yang ngurus diri kita? Ini segini rumitnya,
ada yang ngurus. Ibu paling ngurus gini-gini. Kita tahu apa tentang tubuh ini? Kalau tubuh ini milik kita, jangan tua. Kenapa kita jadi ngariut begini? Ibu mati-matian ingin kelihatan muda, terus berusaha pakai seragam SMA. Dulu lucu, sekarang lebih lucu. Serius ini. Kalau tubuh ini milik kita, jangan tua dong, jangan beruban, jangan ngariut. Ini tubuh bukan punya kita. Makanya dibuat capek aja kita nggak bisa apa-apa, betul tidak? Kita cuman lapar, nyam. Dari sini ke sini tuh siapa yang ngurus? Kenapa nggak masuk paru-paru aja? Terus ke sini beres, sampai jadi kuku, jadi beres. Nanti baru dikasih tahu oleh Allah waktunya setor, baru baru gitu. Aduh, kalau kita harus ngurus tubuh ini repot bener, betul tidak? Ibu pernah lihat alis yang asli enggak? Coba lihat. Boro-boro ngurus alis, tahu juga enggak? Ini kedip, coba. Kenapa jadi seragam gini? Coba kedipnya kecepetan, pengen muntah. Coba kedipnya lambat, tabrakan di tol. Ibu tahu nggak kenapa ibu kelihatan keren? Karena air ludah ibu jumlahnya pas. Coba kelebihan. Iya bu, udah pakai lipstik luntur yang bawahnya. Ngacai wae. Asli loh bu. Siapa yang ngurus tubuh ini? Jawab. Pernahkah Allah ada sehari aja nggak ngurus tubuh ini? Setiap saat. Tenanglah, Allah udah tahu keperluan kita, keadaan kita. Kita nggak tahu apa-apa tubuh ini, kan? Jadi Allah tahu yang centil tidak? Tahu. Untung Allah maha baik, maha sabar, nggak gemesan ya kan? Serius nih. Coba kalau Allah, aduh saya nggak bisa ngomong kan tidak baik ini ya perkataannya. Allah maha sabar. Bayangkan Allah menciptakan, diurus, dibesarkan kita ini di rahim ibu 9 bulan. Boro-boro mikirin rezeki, otaknya juga belum jadi. Rezeki udah ada tidak? Jawab. Ada beres. Tanpa mengurangi rasa hormat ke orang tua. Orang tua juga nggak tahu kita tuh gimana di dalamnya. Makannya juga. Ini tanpa mengurangi rasa hormat ya. Jengkol, pete, dorok-dok, cireng. Mau jadi orang kaya apa makan? Coba bersisa jengkol satu di sini. Tetap jadi lucu kita itu. Padahal yang dimakannya emang nggak jelas pisan. Ini aja makanan bagus, dimasak pakai tata. Sesudah dikunyah mah beda lagi bentuknya tuh ya. Betul? Untung sebagian jadi ke kita, sebagian dibuang. Coba kalau ke bawah terus oleh kita gimana? Bayi, nggak bisa apa-apa, langsung Allah siapkan air susu, ngegedein kita itu, betul tidak? Ibunya tidak mengeluarkan air susu, sapi mengeluarkan. Untung kita nggak bersisa kesapian pada diri kita ya kan? Iya kan, sugan ada ekor dikit nyisa atau tanduk di sinilah kecil. Padahal saudara sesusuan dengan kita tandukan.
Gimana itu ngaturnya kan? Atau nangisnya menyesuaikan dengan saudara-saudaranya sesapi ya kan? Ini serius nih, ini kajian tauhid hadirin ya Allah, ampun ya Rabb. Allah lagi mendengarkan ceramah ini nih. Bu, nikmat kedua tuh diurus oleh Allah setiap saat. Jangan rewel. Allah udah tahu kok keadaan kita. Allah tahu kelakuan kita tidak? Pikiran kita, perasaan kita. Allah tahu masalah yang kita hadapi, tahu tidak? Allah menyaksikan semua maksiat kita? Menyaksikan tidak? Syukurlah kalau sadar. Kenapa kok orang-orang masih menghargai kita? Karena Allah masih menutupi. Kalau tiap dosa dibalas satu dosa mengeluarkan satu bau. Bau apa? Ini lagi terbau nih ruangan ini ya kan? Kalau satu dosa dibalas mengeluarkan satu belatung, ini mata belatung semua, ini rambut dibalik rambutnya belatung, ini belatung. Allah maha baik, udah diciptakan diurus, ngaco kita ini, ngomong seenaknya, jarang zikir, mata terus lihat HP, Quran jarang, gini terus lebih sibuk menanti paket dari mulut ngomel, jarang zikir, jarang sholat, boro-boro khusyuk, ngerti juga enggak. Kenapa enggak ngerti? Enggak belajar, kebanyakan banyak gaya. Allah lihat enggak ibu lagi centil, lagi ngaca? Lihat. Lebih sibuk membersihkan wajah daripada membersihkan hati, ya kan? Benar? Saya juga suka mikir kenapa model kita diurus ya kan? Tinggal jelebet aja disambar petir beres. Karena Allah maha baik hadirin. Itulah sebabnya kalau kita tahu Allah maha baik, diapain aja oleh Allah kita ini udahlah baiklah. Difitnah, dibully, ini ketipu, baik, pasti untuk kebaikan kita. Karena kalau Allah udah nggak suka ke kita, udah dicabut iman ini. Halo? Ini mah didandanin, menigaya ke sini. Udah dikasih masjid yang indah, lega, disabarin duduk. Emang Bapak Ibu selamat ke sini? Selamat sendiri? Enggak. Allah yang menyelamatkan. Dikasih kendaraan yang nyaman. Padahal Allah tahu di dalamnya jarang zikir, ya enggak? Dimudahkan oleh Allah. Segitu banyak dosanya, segitu Allah menutupinya rapat, segitu diurus, diberi ilmu, diberi kesempatan taubat. Hadirin tahu tidak di ruangan ini ada malaikat? Ada, dan khusus mendoakan ampunan. Ada malaikat yang khusus mendoakan rahmat. Enggak ada satupun yang datang ke sini, insya Allah keluar dari sini ada ampunan Allah. Padahal Allah yang memudahkan kita datang ke sini. Pokoknya kalau udah ingat Allah maha baik tuh, apalagi yang ceramah ini gitu, saya juga suka. Ya Allah, Engkau tahu siapa makhluk ini, Engkau tahu semuanya. Kok bisa-bisanya saya ditakdirkan berdiri, didengar, orang mau dengar, padahal Allah tahu siapa saya. Nah, kalau sudah ingat terus kebaikan Allah dan ingat kebusukan kita, maka rasanya
Kita berterima kasih ke Allah itu adalah dengan ikhlas mempersembahkan. Udah dikasih segalanya, masa kita masih pengen dipuji orang? Hah? Jadi emosi begini. Asli hadirin, tahajud teh coba kalau bisa begitu, nangis aja maunya kita. Aduh ya Allah, Maha baik. Orang sekotor ini, sebusuk ini, selain ditutupi, juga Engkau beri kemudahan jalan untuk beramal. Emang kita bisa sedekah? Siapa yang nyiapin uangnya? Oh, udah gitu diberikan ladang amalnya. Ada yang dikasih uang, tapi ditutup oleh Allah. Tidak mau zakat, tidak mau sedekah. Jadi dia ngunci. Apes betul. Make enggak, lihat enggak, kan disembunyikan ya. Itu juga pakai nama orang lain. Punya villa, nggak mau didatengin karena takut ada ketahuan KPK, hanya lihat potretnya aja. Makanya yang langsing bibi dengan mamang, karena yang berenang di villa bibi ya. Si mamang ngasih bunga ke bibi, happy, digaji lagi. Dunia. Udahlah, kalau mau berbuat mah supaya Allah senang aja udah cukup ya. Kenapa kok ibu berbuat baik ke suami? Kan Allah nyuruh. Tapi suami ibu kelihatannya galak gitu. Itu mah urusan suami dengan Allah. Urusan saya mah jadi amal soleh aja. Memang takdirnya saya diberi jodoh ini, kebaikannya juga masih banyak. Kebaikannya saya syukurin, kekurangannya saya bersabar. Lah hidup mah ada yang ngatur, semuanya juga pasti baik. Ngalir. Tapi saya tuh sebetulnya ingin suami saya tuh soleh, hafiz Quran, akhlakul karimah, lembut, hartanya melimpah. Yang seperti itu kan bukan jatah ibu ya. Emang ada jodoh yang bukan Allah yang menentukan? Daun jatuh saja Allah yang menetapkan, ada takdirnya. Masa segede pohon gini nggak ada kan? Hanya orang-orang yang ribet-ribet tuh orang yang nggak kenal takdir Allah aja. Allah, semuanya baik kok. Semuanya perbuatan Allah tuh baik. Kalau Allah nggak suka ke kita, nggak akan dikasih ilmu. Karena iman itu pasti ilmu awalnya. Amal soleh itu pasti ilmu. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa dikehendaki Allah orang ini bekal baik nih, apa yang Allah kasih? Gelar, pangkat, jabatan? Bukan. Paham agama. Makanya bersyukurlah Bu, oleh Allah dimudahkan. Banyak yang hari ini saat seperti ini lagi lupa ke Allah, bahkan lagi maksiat. Betul tidak? Kita dibimbing oleh Allah seperti ini. Makanya kalau mau berbuat itu udahlah supaya Allah senang, supaya pencipta saya senang. 5 latihan ikhlas. 1, latihan memperbanyak amal rahasia. Diketahui orang boleh? Boleh. Terutama yang fardu. Misalkan sholat. Mau kemana Pak? Mau sholat jamaah di masjid, bicara aja. Supaya orang tahu kewajiban. Ini lagi saum apa ya Bu? Buka? Enggak, saya lagi saum bayar hutang. Itu wajib. Sebutin supaya orang tahu kalau ada hutang harus dibayar. Pak, dari mana? Bayar zakat barusan. Sebutin aja. Oh, Bapak yang bayar zakat 3 miliar? Iya, alhamdulillah. Sebutin, nggak apa-apa. Dan itu mah wajib. Supaya orang tahu bahwa mereka juga punya kewajiban zakat. Mau kemana? Mau haji insya Allah. Supaya orang juga niat haji.
Nah, tapi kalau amalan sunnah lebih hati-hati. Lagi tahajud, udahlah, nggak usah diposting lah ya. Jangan sampai Allahu Akbar. Kan yang umroh juga begitu. Ya Allah, ampunilah dosa hamba. Astagfirullah, lupa, nggak disangka. Ya, qadarullah baru kembali dari tanah suci, suka lihat kenapa orang lagi tawaf kok posting. Ini kan ibadah. Tawaf itu sama dengan sholat, cuma bergerak dan pokoknya aturan yang lebih longgar. Jangan ya kalau lagi ibadah. Ngaji boleh diumumkan, boleh, tapi kalau kira-kira bakal kotor hati udah. Gini aja, kalau sedekah 1 juta diumumkan nggak apa-apa. Nah yang 1 miliar diam-diam. Jangan kebalik ya. Jangan yang kecil diam-diam, yang agak gede diumumkan. Boleh nggak orang lain tahu amal kita? Niatkan memotivasi. Tapi kalau kotor hati, diam-diam. Ibu kalau tahajud, sebetulnya lebih aman kalau suami nggak tahu. Karena kalau tahu suka beda actingnya. Lagi tidur mah, ya Allah, tolong. Terus suami bangun, garing, acting. Terus si air mata tuh diawet-awet supaya kelihatan getir. Allah tahu ini acting kan. Udah belajar sembunyi-sembunyi, sedekah sembunyi-sembunyi, ngaji sembunyi-sembunyi. Kalau tuh ada yang tahu ya nggak apa-apa. Jangan juga hilang amalnya pas lagi tahajud. Ibu tahajud ya, ketahuan ning tidur, tambah ngaco hadirin. Mau sedekah gede, ketahuan ning 1000, itu lebih ngaco lagi. Jangan meninggalkan amal karena takut ria, tapi tinggalkan riaknya. Jelas? Yang punya medsos jangan jadi rakun, ratu konten. Semua diposting. Mau apa? Mau apa? Tuhan kita Allah, bukan followers. Gak ada apa-apanya. Mau pakai like sampai jeding, gak ngepek apa-apaan. Saya juga punya medsos di sini, tapi I don't care. Yang care tim aja. Saya ngepusing, mau dilihat orang, mau tidak, mau viral, mau tidak, gak ada masalah. Yang penting kontennya disukai Allah, selesai. Kalau Allah takdirkan orang bekal manfaat, nanti Allah takdirkan dia dengar, dia lihat. Kalaupun gak ada yang lihat, ya gak ada masalah. Yang penting Allah ridho. Mau apa capek-capek ke follower? Ibu, masak dikit, potret, posting. Ingat yang gak punya makanan. Jadi meleleh, betul tidak? Jangan terlalu banyak posting kemesraan. Gimana yang gak punya suami? Jadi sedih. Atau yang suaminya kurang mesra. Tuh Pak, jadi bertengkar gara-gara postingan engkau. Ini serius. Budaya segala diposting tuh bisa merusak amal. Berbahagialah yang punya medsos, followernya tunggal, dirinya sendiri, aman. Berat punya medsos tuh, berat untuk ikhlas. Hampir semuanya dilaporkan sama followers yang gak peduli itu. Apa? Mama, aki-aki, apalagi aki-aki kerjanya medsos melulu.
Jangan. Aduh, jangan dah tobat akhirnya. Dunia kita mah dunia tobat. Bukan tidak boleh hadirin. Udah takdirnya kita ada di zaman medsos. Jangan sampai amal kita tidak diterima Allah. Dipikirkan lagi tuh yang sibuk ratu konten dan suka beda wajah yang asli dengan yang di sana. Kayaknya ini pada nyesel datang ke sini nih. Saya senang di sini nggak ada spanduk pakai potret saya yang suka malu. Potretnya yang dipasang yang 20 tahun yang lalu. Nah, akhirnya jadi aki-aki. Harusnya pic itu yang di status itu wajah sekarang. Ya, jangan suka ngebohong. Jangan masang yang 30 tahun yang lalu. Ini serius nih. Jangan sampai medsos merusak niat. 2. Latihan kedua, ada orang, tidak ada orang, sama atau tidak. Orang yang kurang ikhlas, ada orang jadi bagus, tidak ada orang nggak bagus. Kalau lagi sendirian, Allah Akbar. Tapi kalau ada orang, Allah, udah pasti karena orang. Ngaji sendiri, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaibi wa yuqiimuuna as-salaata wa mimmaa razaqnaahum yunfiqun. Walladziina yu'minuuna bimaa unzila ilaika wa maa unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dia keluar lagi, balik lagi ke asal. Bukan tidak boleh bagus, tapi kenapa kalau ada orang jadi bagus, nggak ada orang kok nggak bagus? Padahal Allah ada, wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Al-Hadid ayat 4. Dan dia Allah bersamamu dimanapun engkau berada, dan Allah maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Ada orang gak ada orang sama. Ada orang gak ada suami, gak ada suami di rumah sama. Bu, ada Allah. Nah, orang-orang yang tidak kenal Allah mah acting aja di depan orang, cari muka. Padahal kalau dibikin enek oleh Allah ya enek aja orang itu. Gak usah centil, capek ya. Gak apa-apa. Hitung-hitung saya istirahat. Enggak, bebas Bu, bebas. Kita udah sama-sama tua ya harusnya. Tiga, satu apa? Banyak amal rahasia. Jangan selalu ingin orang lain tahu. Nggak usah lah, sama aja kok. Yang kedua, ada orang, nggak ada orang, sama atau tidak. Kalau kita ada orangnya dibagus-bagusin, nggak ada orang nggak bagus, udah pasti karena orang. Bagi kita mah bagus weh. Ada orang bagus, nggak ada orang bagus karena ada Allah. Tiga. Ini mulai makin berat nih. Jangan ingin dipuji, jangan takut dicaci. Ulangi. Jangan ingin dipuji, jangan takut dicaci. Ya, ini memang naluri ingin dipuji itu software standar kita nih. Tinggal pengen dipuji siapa. Nah, orang pada umumnya pengen dipuji oleh makhluk. Nah, sekarang kalau orang muji kita terus jadi gimana? Hah? Ibu awet muda jadi awet. Ini serius. Dengerin.
kita beli mati-matian beli sesuatu, bela-belain nyicil demi dipuji orang. Apakah yang muji bantuin cicilannya? Tetap lenong. Hadirin, ini serius nih. Berantakannya hidup kita ini diantaranya ribet, ingin cari kedudukan di hati makhluk, ingin dinilai orang lebih dari kenyataan. Capek itu tebo. Ibu ingin kelihatan langsing, tahan apa? Jadi halis ngangkat terus, jadi lupa. Jadi kekurangan oksigen. Bukan tidak langsung. Gini. Halo. Udah fitrahnya lah kita teh pengen dinilai orang. Tapi kita harus mulai sadar, dan gak ada apa-apanya dipuji orang. Ini ada ya di ruangan ini nih ya, seseorang udah pernah nyobain dipuji rame-rame. Diam. Udah gitu dicaci maki rame-rame, ha? Terus saya ngomong ibu-ibu beda. Saya berani sumpah nih ya, demi Allah Bu, ini Allah sedang mendengarkan. Dinilai orang, dipuji rame-rame, dihargai, dihormati, jauh lebih bahaya, lebih merusak iman dibanding dicaci maki. Orang yang senang dipuji, dia kecenderungannya lupa diri, ketipu oleh pujian, seakan-akan pujian itu dirinya. Enggak, orang tuh muji casing, bungkus. Kalau orang sudah mabok dipuji, maaf ya, cenderung dekat dengan sifat munafik. Casing aja, terus aja mati-matian casing sampai dia lupa isinya seperti apa. Itulah yang dirasakan oleh orang tadi. Kasihan sekali Bu. Demi Allah, saat terburuk dalam hidup saya adalah ketika rame-rame dipuji orang. Ya benar. Saat itulah tauhid rusak. Maka beruntung benar saya ditakdirkan dicaci maki, dihina, dibully. Itulah yang menjadi syariat sekarang pesantren jadi. Kalau enggak dulu enggak ada apa-apanya Darut Tauhid itu Bu. Orang datang ke Bandung ibu dulu pasti cuma pengen dipotret aja, pengen tahu ya kan. Alhamdulillah pesantren Darut Tauhid itu jadinya Bu. Izin Allah menakdirkan seperti sekarang ini, justru sesudah kaki ini nginjek, sesudah dicaci, dihina, karena itu menolong. Jadi sadar diri. Makanya berdasarkan pengalaman gitu dipuji, nggak ada apa-apanya Bu, nggak ada apa-apa, capek. Makanya heran kenapa orang pengen populer, capek loh Bu, susah, nggak punya privasi, kemana-mana. Hakim tuh. Yang repot kalau lagi berenang, wah, jadi susah keluar, ya. Malu. Atau lagi ke museum. Di museum kan banyak binatang purba tuh yang wah ini jadi kayak mirip. Nah, enaknya kadang-kadang kalau ke restoran pas mau bayar, itu ada yang mana udah itu aja sih anak. Atau di stop oleh polisi, Hakim doakan saya beres gitu. Semuanya ujian dari Allah. Tapi nggak ada apa-apanya pujian orang tua. Demi Allah tidak ada apa-apanya, nggak ada apa-apanya. Yang ada apa-apanya hanya pujian Allah. Selamat berbahagia bagi yang sudah merdeka dari membangun casing. Bolehkah casing bagus? Boleh, tapi isi harus lebih bagus. Karena Allah tuh melihat hati baru amal. Biasa-biasa aja lah hidup, just the way you are. Apa artinya? Biasa-biasa aja lah.
nggak ada apa-apanya, nggak ada apa-apa, demi Allah. Kalau orang kagum, cuman gitu, kita juga bisa ya kan. Capek, pengen dinilai orang teh capek, nggak ada bahagianya, Bu. Wajar, disukai Allah, selesai. 4, ini naik lagi nih, jangan ingin dihargai, privilege, benar gitu bahasa Inggrisnya, privilege ya, jangan ingin diperlakukan spesial. Ini lebih capek lagi. Kenapa orang rebutan jabatan, pengen ini, pengen itu? Karena ada privilege. Ya, masuk khusus. Ya, maaf ya, saya mohon maaf. Karena takdirnya mengalami ini. Sudah datang. Waduh. Lihat yang privilege. Ternyata yang diperlakukan gitu ada 2 jenis ya enggak? Satu yang memang dihormat secara dunia, yang kedua yang ditangkap ya enggak? Serius hadirin, polisinya sama itu, patrolinya sama, pintunya juga sama dibukain ya kan? Karena agak susah buka sendiri ya. Dan ada satu lagi yang dikasih privilege kayak gini, hanya beda suaranya, itu jenazah hadirin. Udahlah, biasa aja lah hidup. Ini kepada para pensiunan yang sudah pensiun, itu udah selesai masa lalu kita ya. Apalagi istri yang suaminya udah pensiun, gak usah ikut campur. Dia tuh dulu anak buah suami saya. Udah selesai waktunya. Kalau nostalgia boleh, tapi nggak usah ngangkat diri dengan yang udah selesai episodenya, ya kan? Nggak, memang begitu, Bu. Dunia mah cuma sebentar. Gagah tuh nggak lama, ya kan? Lama-lama, kok dulu tongkatnya di sini, tapi nggak bisa lama-lama jadi ke sini, ya kan? Saya anak tentara, Bu. Ini sedikit ya cerita beratnya dihormati. Coba tentara atau aparat apapun kan, kalau masuk kesatrian duduk siap. Waduh, apalagi defile kayak kemarin tuh ya, hormat senjata. Waduh, gagah. Apakah itu menghormat asli? Enggak, itu emang kerjanya begitu. Yang repot yang dihormatnya, merasa pede bener ya kan. Mereka ya kerjanya begitu. Nah kalau enggak bisa dipecat ya kan. Nah yang dihormat kepedean. Kalau orang begini tuh emang itu tugasnya, digaji buat begitu. Yang bahaya itu adalah lengket, seakan-akan itu menghormati kita. Enggak, itu mah mikirin hutang, lagi jalan begini, yang banyak yang mereka pikirkan itu. Yang berat itu istri komandan. Daftar enggak, seleksi enggak ya kan, latihan enggak, di kantor juga kurang jelas kegiatannya, tapi gayanya bisa jadi komandannya komandan. Jemput anak saya sang. Naon ieu teh kata prajurit teh, kalau nggak digaji saya nggak akan nurut. Tapi kepaksa nurut. Jangan ya Bu ya. Pernah tuh ada di airport yang istri, apalah suaminya, ternyata udah pensiun suaminya. Gua mau diperiksa tasnya. Ini teh apa-apaan? Udah selesai episodenya. Enjoy aja dengan episode baru. Nggak usah kita pikirkan yang udah terjadi. Udah babak itu udah selesai, masuk sekarang babak tua, babak reot. Ya udah dinikmati aja kita. Ya ada gimana tuh ya hadirin. Saya bisa ceramah gini karena saya juga udah aki-aki ini ya. Alhamdulillah cucu udah 19. Biasa aja, nggak kayak gitu. Nah itu bukan ciptaan saya ya.
Udah kerasa nggak kayak dulu lagi ini ya. Udah dinikmati aja ya. Halo. Ada waktunya kita dihargai, ada waktunya orang nggak peduli, nggak ada masalah. Ada waktunya orang ingat, ada waktunya orang nggak ada yang ingat, nggak ada masalah. Kenapa orang harus ingat ke kita? Dulu saya ngebangun masjid itu, cicing. Emang kalau kita nyebut-nyebut gitu jadi bahagia? Enggak. Ya Bu, Ibu, yang dulunya suaminya punya jabatan, kedudukan, diam, nggak usah rewel, ya. Untung selamat juga, ya kan? Iya, emang gampang punya jabatan sekarang di Indonesia? Ini tempat curhat, Pak. Gak gampang hidup jadi orang jujur, bener tuh. Punya pangkat jabatan tidak gampang. Yang ketangkep tuh nasib baik aja. Kok baik Ya berarti kan berhenti berbuat jeleknya, ya kan? Makanya yang ditangkap-tangkap KPK terus berterima kasih, karena dia jadi berhenti, kemudian disita, jadi dia nggak capek-capek ngembaliin, ya kan? Beda sih ketawanya, ya sudah nanti. Udah dengar belum ada pejabat tobat? Ceritakan jangan. Bu, saya mau tobat, udah pensiun nih. Alhamdulillah, kata istrinya, ini doa saya siang malam supaya papa bisa tobat. Emang ibu siap kalau saya tobat? Bukan hanya siapa, ini yang ibu minta siang dan malam. Alhamdulillah, baiklah Bu. Kalau gitu ini mobil-mobil ini mau dikembalikan. Kenapa? Kenapa? Sejujurnya ini hasil nggak benar Bu. Ini nggak benar. Lalu kita naik apa ya? Naik Honda itu aja yang dulu C70 yang naik. Wah, ada tobat yang lebih bagus nggak selain ini? Ini rumah juga hasil nggak benar, terus kita kemana? Ya kita kembali ke Perumnas yang, wah ini salah nih tobatnya, tuh berarti si ibu yang nggak benernya, ya kan? Padahal pasti mati tuh, semua koruptor itu mati tuh, nggak bisa nggak. Tenang Pak, tenang. Harusnya Bapak ikut demo kemarin, bukan? Mati, saya suka kasihan Bu, benar tuh ya Bu. Di sini kan nggak pakai ini ya, biasanya di ruangan tuh ada 2 potret kan, yang awet yang tengah kan, ya apa, Garuda yang awet, yang kiri kanan kan udahan. Saya emang nggak bisa kagum tuh Bu, alhamdulillah nggak bisa kagum lihat pejabat itu, kasihan, gayanya sebentar di dunia, gitu, nah. Pasti berakhir, pasti itu, pasti ya. Jadi kalau lihat pejabat itu, saya tuh ngelihatnya satu, pasti berakhir dari jabatannya. Yang kedua, maaf ya, pasti mati. Dan yang ketiga, pasti dihisab di akhirat nanti. Jadi kalau saya lihat para pejabat gitu, punten ya, ini berat bener. Pertama, pasti berhenti dari jabatannya, pasti. Yang kedua pasti mati, dan yang ketiga pasti diadili di akhirat nanti. Di mana gayanya kan? Harusnya ibu bapak juga lihat saya begitu, pasti nih lagi mati, nggak usah gitu-gitu amat tapi ya, pasti dihisab. Beneran, saya juga akan dihisab nih ceramah ini Tuhan. Ini kata-kata belum tentu selamat semuanya. Terakhir, udah. Kepanjangan hadirin, astagfirullah. Ibu yang menentukan saya Bu ya. Ini kaki udah diangkat sebelah, kenapa saya capek? Berarti lebih dari sejam, udah sejam setengah ini, sejam 40. Udah kita beresin aja. Terakhir, jangan ingin dibalas budi
Ulangi. Yang kompak. Jangan ingin lakukan, lupakan. Sekali lagi. Perlukah kita mengingat-ingat kebaikan kita? Perlu tidak? Kalau ingat kebaikan jadi bahagia atau jadi kesel? Jangan, nggak usah diingat-ingat. Allah ingat kok. Perlukah kita menyebut-nyebut kebaikan kita? Jawab. Mau ngapain nyebut-nyebut kebaikan? Dengerin nih, aki-aki, bapak-bapak dengerin ya. Ini ilmiah nih, diam ya. Bu, tolong jawab dengan jujur. Kalau suami ibu berkata begini, apa yang ibu rasakan? Hei istriku, saya nih suamimu. Saya yang membanting-banting tulang, memeras-meras demi kalian. Ini rumah saya yang beli, saya yang nyicil. Kalian pergi ke sana sini pakai kendaraan, siapa yang nyiapin? Saya tahu. Yang ngebensinin, yang ngisi kartu buat saya. Kalian makan sampai kenyang jajan, saya yang nyiapin. Itu dempul. Hah? Siapa yang ke toko besi? Saya. Bu, suami pamer jasa, apa yang ibu rasakan? Bahagia atau enek, Bu? Dengerin lelaki, jangan suka pamer kebaikan. Yang dengar itu enek, betul kan Bu? Kalau suami pamer kebaikan, ibu jadi tambah sayang atau jadi sebel? Yang jelas sebel, Pak. Jelas? Sama, mau jadi pejabat, jadi siapapun, kalau udah pamer kebaikan, yang mendengar itu enek dan jadi dah lupakan. Jelas bapak-bapak? Jadi Bu, kalau suami pamer kebaikan, ibu jadi enek dan justru itu juga yang kami rasakan, Bu. Ibu teh capek, Pak. Ibu tuh di rumah ini tuh naik in GERD sejenis gitu. Ibu, nggak boleh. Apalagi ke anak-anak, nggak boleh. Ini ibu Muna, ibu yang hamil, ibu yang melahirkan kalian, apalagi kamu disungsang, ibu yang menyusui. Ibu, nggak boleh. Mungkin anak-anak mikir, siapa yang nyuruh ya deh? Serius. Ibu, nggak boleh, nggak boleh. Bu, ibu, papa juga kalau punya anak bukan investasi. Anak adalah ladang amal soleh kita. Jangan berbuat baik ke anak supaya anak berbuat baik ke kita. Enggak boleh. Kita ngurus anak, ngedidik anak adalah ibadah kita. Kita harus siap. Anak-anak tidak akan selamanya ingat ke kita. Benar? Punya anak laki-laki, sekolahkan, didik, ngutang sana, ngutang sini. Udah gede, nikah, kerja, tebak. Gaji pertama buat siapa? Buat istrinya. Gak usah rewel kita. Kita juga dulu gitu, ya kan? Punya anak perempuan, dijaga habis-habisan, siang malam didoain habis-habisan, nikah di bawah siapa? Qadarullah saya anaknya 11 Pak, jadi ngalamin sekali ini. Sudah, anak kalau sudah nikah, sudah kita doakan yang terbaik, kita berikan yang terbaik, gak usah nunggu-nunggu. Jangan nunggu di telepon, sedih nanti, kan? Jangan nunggu dibawakan hadiah, kita aja yang bawakan. Jangan nunggu disapa, kita aja yang nyapa.
Mereka sibuk, mereka menata keluarganya, ya kan? Kita juga dulu begitu kan? Beda memang, kalau udah tua makin kerasa ya. Mana ini, nggak usah ditunggu, itu melukai hati sendiri. Mendingan doakan aja supaya kesibukannya jadi amal soleh. Oh, di kantor saya nggak ada yang ingat ke saya. Emang perlu ingat sama bapak? Udah pensiun, udah selesai. Babaknya udah beda. Ya, jangan nyusah-nyusahin diri, ngarep-ngarep orang lain tahu, ngarep-ngarep orang lain menghargai, balas. Nggak usah disebut-sebut. Kita ngebangun masjid, kita nggak kepilih jadi DKM, ya nggak apa-apa. Kenapa harus jadi DKM seumur hidup? Nah, ibu bikin pengajian, lama-lama pengajiannya pada pindah ke tempat pengajian yang lain. Ya udah, yang penting orang jadi solehah. Kenapa harus ngaji di kita terus? Shh. Siapa itu? Kalau bikin majelis taklim sing ikhlas. Tujuan bikin majelis taklim itu supaya orang dekat dengan Allah, bukan dekat dengan kita. Apa nih mencurigakan gini pada ngejawab? Ya udahlah, terserah, saya nggak mau ikut campur. Pokoknya kalau di majelis taklim berantem pasti bukan nyari keridhaan Allah tuh, tapi cari kepentingan pribadi. Nggak boleh berantem-beranteman kayak anak kecil aja ya. Kalau orang nyari ridho Allah, mau ngapain berantem sama saudaraan? Pasti menuhankan nafsu. Udah sejam setengah. Aduh. Beda. Lupa mau duduk. Aduh, enaknya alhamdulillah. Nggak usah nanya ya, udah cukup. Tadi semua jawaban. Bismillah. Makasih. Ini tuh 3 bulan sekali di sini. Alhamdulillah. 4 bulan keseringanan. Alhamdulillah. PR, mau dikasih PR? Gimana ya supaya nambah yakin ke Allah? Ada ilmunya bu. Orang itu susah zikir karena kebanyakan ngomong. Ya, ada amalan yang membuat kita lebih bisa hidup lebih tenang, lebih aman, lebih nyaman. Mengurangin perkataan yang tidak ada manfaat. Banyak masalah dalam hidup kita tuh. Beneran bu. Orang bisa mudah berzikir itu kata kuncinya dari senang, diam. Kan tingkatannya begini. Falyakul khairon au liyasmut. Berkata baik, diam. Di bawahnya ini sia-sia, di bawahnya maksiat. Nah, orang yang terlalu banyak ngomong, mengeluh, mencela, nyalahin orang, bunyi aja mulutnya, hampir dapat dipastikan hidupnya tidak bahagia. Nggak bisa, karena bahagia itu tergantung iman, dan iman itu dekatnya dari banyak diam. Ngomong terus dari tadi. Bahagia, lihat itu teh dengki hadirin, lihat orang kepepet ketawa. Dengerin ibu, bukan tidak boleh bicara baik atau diam. Bicara baik itu apa? Bicara baik itu zikrullah, apapun yang mengingat, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Ngajak orang kepada kebaikan, mencegah orang dari perbuatan buruk, ini boleh. Selebihnya diam. Gak usah segala ditanyakan. Ibu berat sekarang berapa kuintal? Bisa musuhan loh bu. Cukup sepatah kata bisa merusak, yaitu kuintal, ya kan? Jangan banyak nanya yang tidak perlu tahu. Jangan banyak cerita
yang tidak perlu diceritakan. Jangan banyak berdebat. Mau ngapain debat? Make it easy. Mudahkan. Suami, gak ada berdebat. Ingat yang waktu itu diceramahkan, bapak-bapak 70 tahun awet muda. Apa rahasianya? Kakek kok seger terus awet muda? Rahasianya saya ini tidak suka berdebat. Masa hanya dengan tidak berdebat kemudian jadi sehat, seger, awet muda? Nggak mungkin lah, kek. Menurut saya sih nggak mungkin. Apa jawaban si kakek? Saya setuju dengan pendapat saudara. Beres. Bu, Pak, terlalu banyak perdebatan sesuatu yang enggak worth it, benar tidak? Sudah, kerudung enggak ketemu, biar kaos kaki tinggal sebelah, tinggal beli lagi. Mau ngapain ribut masalah kaos kakian? Masakan istri terlalu asin, apa masalahnya? Tinggal kumur-kumur. Ini serius hadirin. Lelaki, istri tuh masakannya cuma 2 rasanya, enak dan enak sekali. Udah selesai. Yang lain-lain pendem aja sendiri. Ini serius. Kita teh sholat segala tapi bertengkar terus gimana? Pedagang pembeli berdebat, yang menang penjual. Apa akibatnya? Nggak jadi beli, betul tidak? Sekarang pembeli yang menang debat, nggak jadi dijual. Suami istri berdebat terus. Sekarang suami yang menang, istri pengen dipulangin. Istri yang menang ngomongnya, suami nggak pulang-pulang, gimana? Setuju? Kebanyakan ngomong kita ini. Mau ditambah? Nggak usah segala diurusin. Nggak usah segala diurusin. Urusan kita nih, kubur kita aman tidak nih? Mau ngapain ngurusin ijazah terus-terusan? Refleks kan? Sesekali aja. Masa lihat ijazah stakar kebek setiap hari? Udahlah, lihat, doain. Ini demo nih gimana? Doain aja. Semoga. Habis gimana? Dipikirin juga nggak bisa apa-apa kita, betul tidak? Tetangga beli kendaraan, doain. Semoga tapi tunggu dulu, itu diam. Jangan ikut campur urusan artis nikah dengan itu, biarin. Kenapa dia nikah sama itu? Jodohnya, beres. Itu ditangkap, doain supaya ujungnya jadi kebaikan. Udahlah, kalau semua urusan dimasukin pikiran, kapan bahagianya? Betul tidak? Ini kubur kita gimana nih? Saya selalu banyak memikirkan itu, kubur, Pak. Makanya kuburan tuh ditengok. Ini lapang atau sempit nih kubur saya, gitu. Nggak dibawa dunia ini kan? Bu, jangan terlalu segala diurusin. Kira-kira nggak manfaat, mending ngaji aja. Setuju? Amalannya mau dikasih tambah PR-nya. Baca Al-Baqarah, Pak. Al-Baqarah. Kepanjangan. Bapak wal asri. Aduh. Belum juga dibaca udah kepanjangan. Dengerin hadirin. Ya udah, terserah lah, saya nggak akan berdebat. Bu, Pak, baca Al-Baqarah coba ya, cicilah, itu 2 juz 4 lembar.
Kalau bisa tiap hari baca, pasti dahsyat perubahannya, percayalah Pak. Karena itu hampir 1/4 juta kebaikan. Ada ayat kursi, ada doa-doa luar biasa. Daripada ribet di rumah Bu, baca. Ada suami istri bertengkar terus, suruh baca Al-Baqarah dua-duanya. Enggak tuh, gak bertengkar. Tuh, pasti karena dua-duanya sibuk baca. Dilunakkan hatinya, yang sakit, yang cancer, yang utang, yang belum punya rumah, nggak ada kerjaan. Ini saya mengumpulkan banyak testimoni orang-orang yang ditolong oleh Allah membaca surat Al-Baqarah dengan ikhlas. Masya Allah, Masya Allah. Kalau dibaca udah lancar, paling sejam 10 menit. Kita lihat medsos saja berjam-jam, benar? Dipecah-pecah, coba Bu, Pak, cobalah ya, yang punya masalah apa udah. Ya Allah, saya niat membaca surat Al-Baqarah hanya karena Engkau. Semoga setiap huruf yang dibaca membuat Engkau ridho. Dah gitu aja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, wahai yang maha menatap, Engkaulah yang menakdirkan pertemuan ini terjadi. Engkau maha tahu siapa diri kami yang sesungguhnya. Engkau sudah saksikan setiap maksiat, dosa yang kami perbuat sepanjang hidup ini. Ya Allah, Engkau janji akan mengampuni hamba-hamba yang memohon ampunan-Mu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Allah, ampuni sebanyak apapun dosa yang kami lakukan, sekelam apapun masa lalu kami, sehitam apapun kehidupan yang pernah kami jalani. Ampuni ya Allah dosa yang terang-terangan, dosa yang sembunyi-sembunyi. Ampuni maksiat yang berulang-ulang padahal kami tahu itu dosa. Ya Rabb, ampuni semua dosa maksiat kami kepada ibu bapak kami. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Engkau tahu apa yang kami lakukan kepada orang tua. Jangan golongkan kami jadi anak durhaka. Berikan kesempatan sisa umur ini bisa menjadi jalan ibu bapak kami bahagia di dunia ini, di alam barzah, di akhirat kelak. Ampuni dan sayangi orang tua kami ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Allah yang Maha Agung, selamatkan keluarga kami, karuniakan kepada kami keluarga sakinah. Engkau tahu keadaan keluarga kami. Jadikan pendamping kami, penguat iman dan amal kami. Titipkan kepada kami anak-anak yang soleh, solehah. Kuatkan imannya ya Rabb. Muliakan akhlaknya. Berkahi kehidupannya. Berikan pendamping terbaik. Berikan masa depan yang penuh berkah dunia wal akhirat. Lindungi anak-anak kami dari perbuatan durhaka, dari perbuatan yang menjadi fitnah dunia akhirat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat.
Ya Allah, ampuni dan sayangi guru-guru kami yang menjadi jalan kami bisa mengenal-Mu, menjadi jalan kami mengenal arti hidup ini. Muliakan keluarga keturunannya. Ampuni, sayangi ya Allah orang-orang yang berbuat baik kepada kami, yang kami tahu, yang tersembunyi. Golongkan kami jadi hamba-Mu yang tahu balas budi. Ya Allah, karuniakan, ampuni hamba-hamba-Mu yang pernah kami zolimi, yang sengaja tidak sengaja. Juga ampuni hamba-hamba-Mu yang pernah hilaf menyakiti kami. Lapangkan hati kami menjadi pemaaf ya Rabb. Ya Allah, hanya Engkau lah yang maha tahu kapan hidup kami berakhir. Jadikan sisa umur ini merasakan nikmatnya yakin padamu. Karuniakan kepada kami nikmatnya sholat yang khusyuk ya Allah. Lapangkan rizki dan ringankan bagi kami jadi ahli sedekah. Karuniakan kepada kami ya Allah cinta terhadap Quran-Mu. Mudahkan memahami, mengamalkan Quran-Mu. Jangan biarkan sehari pun kami lepas dari Quran-Mu. Ya Allah, kumpulkan kami dengan orang-orang yang baik. Berikan kami teman, lingkungan yang menguatkan iman. Kami berlindung dari apapun yang merusak iman kami. Ya Allah, berikan kesembuhan jamaah yang sedang sakit ya Syafi. Berikan kemudahan yang sedang dihimpit masalah ya Fattah. Berikan jalan keluar terbaik yang dihimpit kesulitan. Lepaskan dari lilitan hutang piu letang ya Allah ya Goni. Berikan jodoh terbaik yang mendambakannya. Karuniakan keturunan yang mulia bagi yang merindukannya. Ya Allah, undang jamaah ini ke Baitullah. Sempurnakan sebelum ajal kami tiba. Ya Rob, jadikan sisa umur ini istiqomah. Jangan cabut nikmat iman Islam ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wal iman. Allahumma ij'alna minat tawabin, waj'alna minal mutatahirin, waj'alna minal muttaqin, waj'alna minal mutawakkilin, waj'alna minal mukhlasin, waj'alna minal muhsinin. Allahumma a'izal Islam wal muslimin, Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin. Tolonglah saudara kami ya Allah. Engkau menyaksikan semua penderitaannya. Engkau satu-satunya yang kuasa menolong. Mampukan kami berbuat sesuatu ya Allah. Ya Allah, jadikan jamaah ini istiqomah. Jadikan akhir hayat kami husnul khotimah. Lapangkan kubur kami ya Allah. Ringankan hisab kami. Masukkan kami ke surga-Mu tanpa hisab dan azab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Terima kasih hadirin. Semoga Allah yang maha mendengar mengabulkan. Malaikat juga mengaminkan. Tempat ini akan bersaksi di akhirat. Ibu bapak terima kasih atas kehormatan ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.